Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah Akbar. Oh, kita dapat koin, bro. Allah Akbar. Coba kita cari kayu. Kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Bertepatan hari ini hari Rabu, ya. Oh, hari Senin. Mohon maaf. Hari ini hari Senin, kemarin hari Minggu. Alhamdulillah pemirsa, kita masih di lokasi yang sama, yaitu di daerah kawasan jalur Pasir Putih atau mendekatin daerah Kampung Sungai Rengit. Tetapi kita kontennya tidak di pinggir jalan tapi masuk ke dalam, yaitu kita kemarin kontennya di perkebunan karet. Dan alhamdulillah di perkebunan karet banyak sekali kita mendapat benda-benda bersejarah, dan banyak sekali kita mengungkap sejarah, dari sejarah bendanya maupun dari sejarah isi khodam dan makhluknya. Dan kita sekarang ini masuk lagi lebih dalam, masih di kawasan sinilah, tetapi kita masuk lebih dalam lagi karena menurut informasi bahwa di lokasi sini ada peninggalan sejarah. Kita nggak tahu sejarah itu apakah bersangkut pautnya dengan Sriwijaya atau tidak. Jikalau seandainya bersangkut Sriwijaya, baru nanti kita ungkap apabila kalau barangnya sudah terwujud. Dan yang konten kemarin juga kita mendapatkan sejenis liontin, lumayan banyak liontinnya kita mendapatkan. Nah, dari situ kita mendapatkan leontin, kita masuk lagi lebih dalam lagi di kawasan sekarang ini, yaitu perkebunan pohon akasia, ya. Tapi pohon akasia ini kita lihat masih muda, itu nggak terlalu tinggi, mungkin umurnya masih sekitar 3 tahun atau sekitar 2 tahunan, ya, pohon akasia ini. Nah, di lokasi sini juga menurut informasi dari yang punya lahan ini, dia sering melihat sosok sinar, tapi dia tidak menceritakan bahwa di sini ada unsur sejarah dari kerajaan Sriwijaya, tidak. Tetapi walaupun tidak begitu jelas, dia hanya memberikan informasi itu, tetap kita akan buru dan tetap kita akan ungkap. Karena setiap benda yang akan kita cari, tujuannya untuk mengungkap sejarahnya, bukan bendahnya. Karena bendahnya itu apabila kalau sangat berharga dan itu kembali kepada negara, kita akan kembalikan ke negara. Tetapi jika tidak ada unsur pautnya ke masalah negara, kita akan berikan sebagai cenderamata. Jikalau barang itu memang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi kalau seandainya barang pusaka tersebut akan menyimpang dari syariat Islam, seperti mana kita melihat dari sosok bendahnya, kita tidak akan kita berikan
sebagai cindera mata. Kita akan kita buang atau kita hancurkan. Karena kenapa? Untuk menjaga keamanan kita dan untuk menjaga keimanan kita. Dan di sini kita konten di sini kita jelaskan kepada pemirsa, jangan melihat dari sisi pengambilannya. Jika Anda percaya dari sisi pengambilannya bisa terwujud dan nyata, semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah. Tetapi jika Anda tidak percaya dari sisi pengambilannya, bukan dari sisi pengambilannya yang kita tunjukkan, tetapi kita mencari benda bersejarah ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Itu yang kita jelaskan. Dan saya jelaskan lagi juga, setiap benda pusaka yang kita wujudkan itu semuanya buatan manusia ya, pemirsa, bukan buatan sosok makhluk jin atau bukan buatan yang lain. Tetapi ada perbedaannya buatan manusia zaman dulu dengan zaman sekarang. Perbedaannya sangat banyak sekali. Satu dari sisi bahan, kedua dari sisi niatnya, ya. Yang ketiga dari sisi zamannya, itu. Kalau kita membahas dari pembuatannya, bahan yang dibuat memang sangat berkualitas tinggi, termasuk dibuat dengan bahan-bahan yang sangat bagus dan sangat memang langka. Tetapi kalau di zaman dulu, bahan-bahan seperti itu mudah dicari dan mudah didapat. Kalau zaman sekarang sudah sulit untuk didapat. Seperti mana bahan-bahannya, seperti bahan baja asli, terus batu meteor, itu bahan-bahan yang seperti itu sudah termasuk langka, walaupun ada juga harganya miliaran. Nah, kalau zaman dulu itu sangat mudah dicari, apalagi kalau yang memintanya itu sosok seorang raja. Itu yang kita jelaskan. Nah, yang kedua, pembuatan dari zaman dulu, orang-orang yang membuat seperti empu, dia membuatnya bukan meminta upah atau menjual barang, tidak, karena dia atas dasar perintah dari sosok seorang raja. Raja itu kalau sudah meminta, siapapun akan merasa takut kepada rajanya. Itu. Nah, maka dari situ orang-orang terdahulu itu dibuat sengaja semata-mata untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya. Saking dia cintanya kepada rajanya, dia akan membuat bahan-bahan berkualitas tinggi. Itu. Yang ketiga juga, bahan itu dibuat semata-mata untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya, ya, yang kita lihat. Tetapi kalau orang zaman sekarang, bukan itu yang dibahas. Orang zaman sekarang itu dibuatnya dengan bahan mesin, ya, dimasak dengan bahan-bahan api yang kualitas tinggi, terus dibuat juga dengan bahan-bahan yang kualitas rendah, ya. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk sejarah, tetapi tujuannya untuk memperjualbelikan barang pusaka. Dan juga terkadang barang-barang yang seperti itu, dia membuatnya tidak ada bedanya, sangat mirip dengan benda-benda bersejarah zaman dulu, tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya kalau orang zaman dulu itu, kalau orang zaman dulu itu dibuat kualitasnya tinggi, terus dan sangat memang baik, itu, dan tidak diperjualbelikan. Kalau orang-orang zaman sekarang enggak. Itu yang kita jelaskan pemirsa ya. Oke pemirsa, mungkin itu aja yang kita jelaskan. Kita pengambilan barang pusaka yaitu memakai mediator garu dan memakai mediator minyak. Garu dan minyak ini semata-mata hanya untuk melengkapi agar supaya mempermudah proses pengwujudan, karena garu dan minyak ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kita konten di lapangan ini. Karena kita konten di lapangan ini bukan tempat yang bersih, bukan juga tempat yang nyaman, tetapi memang sangat tidak nyaman, baik dari seranggahnya, nyamuknya, apalagi di perkebunan karet dan di perkebunan seperti ini nyamuk-nyamuk hutan ini sangat banyak sekali pemirsa, gede-gede sekali. Jadi kita harus butuh kenyamanan dan butuh keamanan, seperti mana kita menyiapkan garu dan racun serangga, agar supaya kita konten ini, termasuk kameramen kita juga merasa nyaman agar supaya tidak diserang nyamuk ya. Oke, itu aja yang kita jelaskan. Kita hidup-hidupannya, setelah dari situ kita akan telusuri lokasi sini, mudah-mudahan bisa kita temukan unsur sejarahnya.
Oke pemirsa, garus sudah kita hidupkan. Kita akan coba selusuri, mudah-mudahan bisa kita temukan benda bersejarah. Yuk. Ini pemirsa, kita coba ke dalam. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar, ya. Di sini kita ada sosok sinar, ya. Kita tapi belum tahu sosok sinar apa ini. Coba nanti kita wujudkan, mudah-mudahan sosok sinar ini sejenis benda pusaka atau benda-benda bersejarah. Ya, kan sebelah sini kameramen. Kayaknya tadi ada yang jatuh. Alhamdulillah ini pemirsa. Ternyata yang kita dapat sosok keris Semar Mesem pemirsa ya. Coba kita ungkap dulu sejarahnya, kita lihat di sini. Oke pemirsa, yang kita lihat sosok keris Semar Mesem ini, kalau kita lihat ini kepunyaan bukan orang terdahulu, tapi untuk orang-orang zaman sekarang ya pemirsa. Karena kita lihat ini pernah diambil sama orang pintar, atau boleh dikatakan minta ambilkan pusaka atau menarikan barang pusaka. Lalu dia mendapatkan ini tujuannya untuk pengasian dan untuk pembungkam, ya, yang kita lihat. Ini dia bercerita barang ini katanya pernah diambilkan sama orang pintar, mungkin kurang lebih sudah sekitar 15 tahun yang lewat. 15 tahun yang lewat ini pernah didapatkan di daerah Pulau Harimau, ya. Pulau Harimau di pohon kapuk. Ini kata penunggu ini. Jadi pemiliknya yang sekarang ini itu dia minta ambilkan kepada orang pintar, lalu mendapatkan keris ini. Asalnya keris ini ada di daerah Pulau Rimau, yaitu di pohon kapuk.
ini pada dasarnya kepunyaannya ini sosok seorang kakek-kakek. Tapi sosok seorang kakek-kakek itu sudah almarhum, meninggal, terus tidak ada lagi generasi penerusnya. Maka dari situ benda pusaka ini tinggal dan bertetapnya di pohon kapu yang sangat gede. Dan di situ banyak sekali orang yang melihat seperti ada sosok seorang Semar, ya. Banyak sekali orang yang melihat, tetapi orang yang mau mengambil dan mewujudkannya tidak ada yang mampu. Nah, ketemu dengan orang ini berminat untuk mewujudkannya, dan dibantulah dengan sosok, dengan orang pintar yang mengambil barang pusaka ini. Lalu dapat dan diwujudkannya. Barang ini ada sepasang, itu. Yang satunya katanya masih ada di lokasi sini. Nanti coba kita selusuri. Dan barang ini diambil sama orang yang sekarang ini dimilikin, tetapi orang yang ini tidak mau merawatnya, ya, tidak mau merawatnya. Maka dari situ barang ini hilang atau kabur, ya, hilang atau kabur, lari ke sini. Dan alhamdulillah ditemukan dengan kita. Nah, kelebihan benda pusaka ini ialah memang benar ini untuk pengasih dan pembungkam. Ini penunggunya sosok makhluk jin, tetapi kalau wujud palsunya dia sosok seperti kayak Semar, ya, seperti sosok kayak Semar. Itu kelebihannya, memang benar ini untuk pengasih dan pembungkam. Alhamdulillah kita bisa mewujudkan satu benda pusaka, yaitu keris Semar Mesem. Dan keris Semar Mesem ini kalau kita lihat kelebihannya dan manfaatnya ini untuk usaha atau untuk kewibawaan atau untuk jaga badan. Kita akan coba kita selusuri lagi pasangannya. Katanya ini ada pasangannya. Coba nanti kita selusuri, mudah-mudahan pasangannya bisa kita temukan pemirsa ya. Ayo kita selusuri lagi. Ini kita amankan dulu. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar, tapi sama sosok sinarnya. Lihat sini aja. Di sini ada sosok sinar, sinarnya sama, bentuknya dan tempat tinggalnya juga sama. Mudah-mudahan ini pasangan sosok Semar yang kita wujudkan tadi ya. Coba nanti kita wujudkan. Mudah-mudahan ini pasangannya. Atau nanti kita coba keluarkan nanti. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al Inna ma'al
Dekatkan kameramen. Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan pasangannya. Ternyata benar, yaitu sosok Chris Warmesem yang pasangannya, ya. Coba kita ungkap dulu. Sekarang kita keluarkan dulu isinya. Kita keluarkan yang satunya. Oke pemirsa, yang pertama kita dapat satu yang ini. Ini penunggunya sosok seorang bentuk wujud palsunya sosok seorang Semar, ya. Nah, yang ini pasangannya. Coba kita buka, kita lihat isinya sejenis apa penunggunya. Oke pemirsa, kalau yang ini kita lihat sosok bentuknya, kalau wujud palsunya sosok seperti Semar, ya. Itu pantatnya gede, perutnya buncit, giginya satu, ya. Dia seperti pakai sarung kotak-kotak, ya. Itu yang kalau kita lihat. Nah, yang ini kalau kita lihat penunggunya sosok perempuan, tapi dia sosok perempuan memakai mahkota raja. Kalau kita lihat wujud palsunya seperti Nyi Blorong atau Nyi Loro Kidul, ya. Dia memakai pakaian berwarna hijau. Semuanya itu serba hijau dan dia memakai mahkota raja. Itu. Ini kalau wujud asli, wujud palsunya, ya. Tetapi kalau wujud aslinya ini sosok seperti jin perempuan, ya. Sosok jin perempuan besar tinggi, giginya satu, nggak pakai baju, itu mohon maaf, ya. Itu payudaranya sebesar buah nangka yang lagi gede, ya. Ini yang kalau kita lihat. Nah, kalau yang ini kalau wujud aslinya sosok seperti makhluk berbulu hitam, tinggi, matanya merah bertaring. Dia bertanduk. Di sini tanduknya ada dua. Ini yang kalau kita lihat wujud aslinya, sosok makhluk jin. Tapi kalau wujud palsunya ialah seperti sosok Semar. Kalau ini wujud palsunya sosok seperti Nyi Blorong yang berpakaian serba hijau dan memakai mahkota. Dan ini kelebihannya juga sama untuk pengasian juga. Jadi dua-duanya ini untuk pengasian, tetapi beda persis dan kekuatannya. Ini yang kalau kita lihat. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan dua benda pusaka, yaitu keris Semar Mesem sepasang, dan manfaatnya kita kasih tahu. Tetapi mohon maaf pemirsa, kita memberitahu manfaat dan kelebihannya ini bukan untuk kita berikan kepada pemirsa, bukan juga untuk kita gunakan, tetapi kita untuk mempelajari agar supaya sosok benda-benda yang seperti ini kita tahu kelebihannya, dan yang paling penting lagi kita tahu isinya. Karena isinya ini, sifat sosok makhluk jin ini sangat tajam tipu muslihatnya. Jadi apabila kalau kita melihat dengan mata batin kita, kalau tidak diiringi dengan zikir dan doa, disitulah terkadang kita melihat sosok makhluk ini seperti apa yang kita agung-agungkan menurut adat dan agama kita, ya. Tetapi kalau menurut wujud aslinya tidak ada lain, sosok makhluk jin itu wujudnya tidak akan jauh dari sejenis hewan. Ini yang kita jelaskan, ya. Maka dari situ saya jelaskan kepada pemirsa bahwa barang-barang pusaka seperti ini tidak layak dan tidak pantas kalau kita gunakan, ya. Apalagi kalau kita meminta. Dan saya mengungkap sejarah ini pemirsa agar supaya masyarakat ini tahu bahwa setiap benda-benda yang seperti ini kalau untuk di zaman sekarang itu sudah tidak pantas lagi. Tetapi kalau kita untuk mengenang sejarah, mengungkap sejarah, dan melihat sosok isinya, kegunaannya untuk apa, kelebihannya untuk apa, itu nggak jadi masalah. Karena kita hanya untuk mengungkap sejarah. Ya pemirsa, alhamdulillah kita sudah mendapatkan dua benda pusaka. Gua lagi ngobrol-ngobrol, di sini ada sosok sinar pemirsa. Ya,
ada sosok sinar tapi kita nggak tahu sosok sinar apa. Ini saya tertarik sekali nih. Dari tadi gua lagi ngobrol-ngobrol di sini memancarkan sinar, ya. Sinarnya ini ada agak unik pemirsa. Di waktu kita membahas sinar itu keluar, di waktu saya melihat sinar itu menghilang. Coba kita nanti kita wujudkan ya. Ini kita sudah mendapatkan pasangannya. Kasih simpan aja dulu. Takut nanti hilang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'am kun fayakun Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. 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 Allah Akbar. Apa ini? Oh iya, kita dapat koin pemirsa. Coba kita wujudkan lagi. Kayaknya masih ada nih. Bismillah. Allah Akbar. Alhamdulillah pemirsa. Coba kita cari kayu aja dulu. Ini gua. Kita dapat liontik juga pemirsa. Coba kita cek dulu. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan 3 di sini. Ternyata yang kita lihat sosok sinar tadi memancarkan naik turun. Ternyata ini yang kita dapatkan pemirsa. Ya, ini kalau kita lihat ini bentuk logonya seperti kakek-kakek memakai tongkat tapi bungkuk, ya. Terus di belakangnya ini kita lihat ada tulisan surat Yasin. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 surat Yasin, ya. Kita lihat. Ini kembalinya, kalau kita lihat kembalinya ke harta karun, ya. Harta karun berarti harta sejarah. Kalau kita lihat pemirsa, ini kalau kita lihat sejarahnya ini kembali ke zaman Sriwijaya, ya. Kita lihat zaman Sriwijaya. Kenapa kita kembali ke zaman Sriwijaya? Karena sejenis koin ini, kalau untuk zaman-zaman sekarang ini koin seperti ini nggak ada lagi, ya. Tetapi kalau kita kembali ke zaman sejarah ke Sriwijaya, ini dipakai untuk perdagangan, seperti mana yang pernah kita wujudkan dan pernah kita dapatkan di pinggir-pinggir sungai, ya. Nah sekarang kenapa kita bisa dapatkan sekarang di tengah kota atau jauh dari sungai? Nah disinilah letaknya kita sebagai manusia. Bisa kita jelaskan, kita bisa mendapatkan ini ternyata Sumatera Selatan atau kerajaan Sriwijaya dulu sangat megah sekali, dan ini dulu pernah dipegang sosok seorang panglima atau punggawa atau pejabat-pejabat tinggi di kerajaan Sriwijaya. Dia mendapatkan dia mempunyai barang seperti ini, berkemungkinan
Dia waktu terjadinya perperangan antara kerajaan Sriwijaya dengan Belanda, berkemungkinan dia membawa koin ini dulunya dipakai untuk perdagangan, mungkin jatuh ya, atau gimana. Yang jelas kalau kita lihat unsur sejarahnya ini, koin-koin ini masih di zaman kerajaan Sriwijaya ya. Termasuk juga kita mendapatkan liontinnya ini juga. Ini kita mendapatkan liontinnya ini juga, berarti liontin ini juga masih di zaman, berkemungkinan ini masih di zaman Sriwijaya. Karena kita lihat sejenis liontinnya ini sejenis batu giok, tetapi saya cek nggak ada kodamnya ya, hanya sejenis batu doang, tapi mempunyai unsur kekuatan atau auranya yang sangat dingin, karena ini sejenis batu giok. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan, pertama kita mendapatkan sepasang keris Semar Mesem, yang kedua kita lagi mengungkap keris Semar Mesem, mendapatkan 2 koin sejarah di zaman kerajaan Sriwijaya, dan kita mendapatkan 1 liontin ya. Alhamdulillah kita mendapatkan. Coba kita selusuri lagi, kita cari lagi, mudah-mudahan bisa kita ketemukan lagi benda-benda bersejarah di sini. Dan kalau seandainya kita temukan, kita akan ungkap lagi sejarahnya. Ayo. Nah. Oke pemirsa, kayaknya di lokasi ini kita tidak merasakan ada sosok benda apapun. Coba kita masuk ke sebelah sana lagi, siapa tahu kita bisa menemukan. Kameramennya gimana ini? Nggak boleh jauh lah kameramen dari saya. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar, tapi nggak di atas, kita lihat ada di bawah ya. Berkemungkinan kedalaman sosok sinar ini kurang lebih sekitar hampir setengah meter kedalamannya ya pemirsa. Nah, coba nanti kita angkat ke atas. Nanti setelah kita angkat ke atas, di waktu dia nanti naik, baru nanti kita pecahkan gaibnya. Karena kita lihat ini sosok sinar ini cuma 1, tapi sinar ini saya lihat nggak begitu gede, cuma segini sosok sinarnya.
tapi sinarnya ini seperti kayak awan putih bulat ya. Oke pemirsa, kita akan melanjutkan pengambilan barang pusaka yang ke berapa itu, 1 2 3 4 5 yang ke-6 pemirsa. Ini sosok sinar ini coba kita wujudkan, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Itu kameramen kalau mau didekatkan, nanti kalau didekatkan kan matahari lagi terik panas, nanti kalau di waktu mau mewujudkan di zoom aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 Allah. Kan subhanallah, singkir dulu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu tapi putih pemirsa, tapi sangat unik batunya tuh, kayak ini, kayak telur burung ya, persis kayak telur burung. Saya kira ini tadi telur burung pemirsa, ternyata bukan, ternyata sosok batu. Coba kita cek isinya dulu pemirsa ya. Ini sangat unik sekali batunya pemirsa. Oke pemirsa, yang kita lihat ini sosok sejenis, ada makhluk di dalam ini, tersembunyi ada sosok makhluk, tapi sosok makhluk ini dia merupai wujud layaknya sosok seorang kiai ya. Kenapa dia merupai wujud sosok seorang kiai? Agar supaya kita sebagai umat Islam ya, terutama yang saya jelaskan, terutama kebanyakan orang yang beragama Islam percaya hal-hal yang seperti ini. Kenapa kebanyakan orang Islam percaya yang hal-hal seperti ini? Karena beragama Islam, orang yang beragama Islam itu ujian dan godanya sangat berat pemirsa. Kenapa ujiannya sangat berat? Karena orang Islam itu akan berjalan ke jalan Allah dan ingin selamat dunia dan akhirat. Ini kita jelaskan. Tetapi sosok yang di luar dari agama Islam, kenapa dia tidak besar ujiannya? Ya, karena sosok yang selain dari beragama Islam, dia tidak menyembah Allah dan dia tidak mempercayai Al-Quran. Nah, itu karena Allah yang kita sembah, Al-Quran yang dijelaskan di dalam tersebut semata-mata hanya untuk beribadah dan sujud kepada Allah. Ini yang kita jelaskan. Dan
ujian tersebut itu banyak sebagian dari sosok jin dan setan. Ya, permisa kita jelaskan. Nah, sosok ujian itu banyak jin dan setan, sedangkan di dalam tersebut ini sosok makhluk jin. Ya, jadi tidak heran kalau sosok yang beragama Islam lebih besar ujiannya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan hanya untuk sujud dan menyembah kepada Allah, bukan untuk menyembah kepada jin dan setan. Ini yang kita jelaskan. Maka dari situ sosok makhluk tersebut ini dia suka menyerupai wujud sosok seorang kiai. Coba kita pindah sedikit pemirsa ya, karena cuaca ini sangat panas sekali. Kita cari yang agak sedikit nyaman. Di sini aja pemirsa. Tuh, biar lebih enak kita ngungkap sejarahnya. Nah, di sini aja. Sini. Karena kita untuk mencari kenyamanannya, ntar kita cari kenyamanan dulu. Oke pemirsa, kita kembali lagi permasalahan yang masalah benda pusaka ini. Kita jelaskan secara mendetail kenapa setiap makhluk yang ada di dalam benda pusaka kebanyakan penunggunya sosok seorang kiai. Kalau tidak kiai, ulama. Ya, kalau tidak ulama, sosok seorang para wali. Disinilah letaknya kita untuk menjelaskan bahwa jin dan setan, arti jin dan setan ini, jin yang pengikutnya setan atau jin yang menjadi pengikut setan, dia akan mengelabui dan dia akan mempengaruhi umat Islam agar supaya orang yang beragama Islam tanpa dia sadari dia melangkah ke jalan yang sesat. Maka dari situlah sosok makhluk jin ini suka menjelmahi wujudnya sosok seorang kiai. Nah, disinilah letaknya kita harus bisa memahami bahwa benda-benda yang seperti ini, ya, ini sejenisnya yang kita pegang ini sejenis benda mati loh pemirsa. Kenapa sangat saya bilang benda mati? Ini sejenis batu, ya. Tetapi kenapa suka diburu orang? Yang diburuhnya ada dua versi, satu dari keunikan batunya, kedua dari isi khodamnya, ya. Disinilah terkadang manusia memburu benda-benda yang seperti ini karena dia merasa bahwa benda-benda seperti ini akan menyelamatkan diri dia, ya. Padahal kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, yang bisa menyelamatkan diri kita hanya Allah dan Al-Quran, ya. Memang Al-Quran dan Allah itu tidak membuktikan secara real seperti mana sosok makhluk jin, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya sosok Al-Quran itu, sosok sejenis Alkitab Al-Quran itu, dia ingin membuktikan bagi orang-orang yang bersih, bagi orang-orang yang memang benar-benar taat kepada Allah. Tetapi bagi orang yang tidak begitu percaya atau tidak meyakini dan kebesaran Allah dan Al-Qurannya, disitulah terkadang doa kita tidak diijabah. Tetapi kalau sosok seperti makhluk jin tersebut, Allah memberikan kelebihannya. Sebenarnya pada dasarnya Allah itu memberikan kelebihan kepada sosok makhluk jin ini untuk beribadah dan sujud hanya kepada Allah. Tetapi sosok makhluk jin ini sama seperti manusia, terkadang mudah terpedaya dan mudah dipengaruhi, ya, dari sosok-sosok setan. Itu. Maka dari situ di Al-Quran dijelaskan bahwa jin itu masih ada jaminannya untuk ke akhirat, atau di dalam hukum Islam itu dijelaskan bahwa ada surat Al-Jin dan ada juga jin Islam. Nah, arti penjabaran jin Islam ini terkadang manusia ini salah terka. Kalau melihat ada sosok batu dan ada khodamnya, yang dilihat khodamnya itu sosok seorang kiai, terkadang orang bilang, oh ini jin Islam. Belum tentu. Kenapa sangat saya bilang belum tentu? Saya jelaskan, yang bersifat sosok jin Islam, satu, dia tidak akan mengganggu umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia tidak mau dekat kepada manusia karena dia tahu hukum dan hadisnya, ya. Yang ketiga, sosok jin Islam, dia tidak akan pernah dekat kepada manusia, tetapi dia akan tetap beribadah dan hanya sujud kepada Allah. Itu kalau sosok jin Islam. Dan dia tidak akan pernah mau dan dia tidak akan pernah
masuk ke dalam benda-benda seperti ini. Itu yang bersifat merupai wujud sosok seperti seorang kiai, itu pada dasarnya belum tentu itu jin Islam, dan belum tentu juga sosok jin tersebut akan menyesatkan. Ada yang sebagian menyesatkan, ada juga yang tidak. Seperti mana manusia. Itu yang saya jelaskan. Jadi kita lihat ini sosok seorang kiai, ini wujud palsunya, ya. Sosok seorang kiai, dia memakai jubah putih, memegang tasbih, ya. Seolah-olah yang kita lihat ini di waktu kita mau melihat, dia berzikir khusyuk, memberi perhatian kepada manusia. Bahwa manusia ini seandainya kalau oh ini sosok kiai yang memang benar taat ibadah, kalau kita meminta kepada dia pasti akan cepat dikabulkan doanya. Nah, itu tujuan sosok makhluk jin tersebut. Pada dasarnya kita sudah dijelaskan di Al-Quran, doa manusia itu lebih cepat diijabah daripada doa makhluk jin. Kok sekarang manusia sekarang ini bahkan malah meminta kepada makhluk jin, bukan kita langsung meminta kepada Allah. Ini yang kita jelaskan. Dan kekuatan sosok makhluk jin ini yang merupai wujud sebagai sosok seorang kiai, kelebihannya untuk di bidang usaha, pengasihan, dan pembungkam. Ini saya jelaskan kelebihannya ini bukan semata-mata agar supaya kita untuk memakai atau kita gunakan. Tidak. Tetapi saya membahas ini untuk pembelajaran. Kita membahas ini agar supaya kita tahu bahwa sosok makhluk jin itu semuanya tidak sama kelebihannya. Seperti mana manusia. Nah, kelebihan sosok makhluk jin ini, dia kelebihannya bisa membantu yang saya jelaskan tadi. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan benda pusaka yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 pemirsa. Mendapatkan satu benda pusaka yang ke-6. Kita akan lanjut lagi, kita akan selusuri semua benda-benda yang ada di sini, semua kita akan ambil habis. Baik maupun bendanya yang buruk, maupun yang baik, semuanya kita akan ambil. Kenapa semuanya kita akan ambil? Satu, yang buruk kita ambil, tujuannya semata-mata agar supaya ada sosok seorang pintar, atau yang orang bisa mengambil barang pusaka. Tujuan kita ambil ini agar supaya memperhambat atau menghindari dari pengambilan orang-orang yang mengambil barang pusaka yang semata-mata hanya untuk diperjualbelikan. Satu. Yang kedua juga untuk meringankan atau untuk menjauhkan dari orang yang diberi barang tersebut, karena barang tersebut itu belum tentu apakah barang tersebut itu menyesatkan atau tidak. Nah, disinilah letaknya kita datang ke lokasi ini. Rencananya kita mau habis ambil semua barang di sini semata-mata agar supaya barang di sini nggak ada lagi pusakanya. Jika tidak ada lagi pusakanya di sini, otomatis orang-orang yang di lokasi tersebut ini termasuk orang pintar mau memburu barang pusaka untuk diperjualbelikan atau untuk diberikan kepada orang nanti yang sesat, agar supaya tidak bisa ditemukan lagi atau habis sudah kita ambil. Ini tujuan kita pemirsa. Dan dibalik itu juga kita akan ungkap sejarahnya. Dan dibalik itu juga kalau ada barang-barang yang bagus, yang berharga seperti batu-batu seperti ini, nah ini kan termasuk batu antik dan unik, ya. Nah, kita akan berikan sebagai cenderamata. Arti cenderamata, pemberian dunia gokong tidak dipungut biaya dan tidak dipinta mahar, terkecuali ongkos ongkirnya. Dan saya jelaskan, kalau ingin meminta cenderamata langsung menghubungi saya, dan di YouTube saya itu ada nomor teleponnya. Oke pemirsa, kita sudah menjelaskan benda bersejarah ini. Kita akan coba buru lagi dan kita akan cari lagi benda bersejarahnya. Mudah-mudahan bisa kita temukan, ya. Ayo kita selusur lagi, kita cari lagi. Mohon maaf pemirsa, kita membawa sejenis serangga, obat serangga, karena di sini banyak sekali nyamuk atau serangga. Guna tujuannya untuk menjaga agar supaya kita konten lebih khusyuk. Coba kita masuk ke sini pemirsa. Saya merasa di sini kayaknya masih ada. Saya merasa di sini kayaknya ada sosok getaran. Mudah-mudahan bisa kita temukan.
Di sini nggak ada, hanya sosok sinar. Tetapi menurut keyakinan saya, sosok sinar ini bukan benda pusaka, tetapi sosok makhluk jin yang menyerupai agar supaya kita mudah terpengaruh atau tertipu dengan tipu muslihatnya. Berarti ini bukan. Coba kita cari lagi yang lain. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, nyamuk. Mana serangga? Mana semuanya yang tahunya? Mohon maaf pemirsa, kita diserang tawon. Coba off dulu sebentar. Off dulu sebentar. Kita akan lanjut. Ada sedikit kendala, kita diserang serangga atau tawon. Kuping saya disengat sama leher saya. Untung saja saya aja yang disengat, nggak tim saya. Ya, di sinilah letaknya pemirsa. Kita konten di hutan ini banyak sekali memang serangan-serangan serangga, termasuk juga binatang buas. Maka dari situ kita tidak akan pernah mundur, kita tetap akan memburu benda-benda pusaka. Ayo. Allahu Akbar. Mohon maaf pemirsa, ada burung. Gua kaget, kira tadi apaan. Subhanallah. Subhanallah. Oke pemirsa, kita coba selusurin. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar. Di sini aja kameramen. Ah, jadi nggak kena panas. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar. Sudah kita bacakan doa ruqyah. Alhamdulillah sosok sinar tersebut ternyata masih ada. Mudah-mudahan sosok sinar tersebut benda pusaka atau benda bersejarah ya. Coba nanti kita wujudkan. Ini kita bersihkan aja dulu ya pemirsa ya. Bismillah. Oke, sekali. Kita bersihkan aja dulu biar lebih enak. Itu nggak sopan sekali itu sang tawon itu, dia kita disengat. Ini kita bersihkan dulu. Tujuannya kita bersihkan agar supaya lebih enak loh pemirsa mewujudkannya. Oke pemirsa, sudah kita bersihkan, nanti kita akan wujudkan di sini ya. Kita wujudkan di sini. Sebelum kita wujudkan, kita kasih minyak dulu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Kameramen coba di shooting dulu dekat kan? Ya. Oke. Nanti di sini yang akan kita wujudkan ya pemirsa. Karena sosok sinar ini ada di bawah pohon ini, di bawah akar ya. Di bawah pohon akar ini. Jadi berkemungkinan kalau kita lihat dari sosok sinarnya ini kurang lebih sekitar hampir 2 meter. Nanti kita angkat ke atas perlahan-lahan sambil kita zikirkan dan sambil kita gunakan tenaga dalam ya. Karena kita pengambilan barang pusaka ini kita tidak memakai mediator sosok makhluk jin, kita memakai zikir dan tenaga dalam pemirsa. Nanti kita gunakan itu agar supaya kita tidak menyimpang dari syariat Islam. Yang kedua, kita mewujudkan ini
kita angkat ke atas. Setelah nanti terangkat ke atas, baru nanti kita pecahkan dengan doa-doa dan ada tertera di ayat Al-Quran, ya. Oke. Atau gini aja di sebelah sini aja lah, nggak ini, nggak terlalu ini sempit, mungkin lebih enak di sini agak teduh. Nah dari sini aja ada namanya. Ya, nah gimana? Gimana? Oke, ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan sosok sinar tersebut bisa kita wujudkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan kita apa nih? Batu cincin pemirsa. Itu baru gagangnya. Allahu akbar. Cantik sekali pemirsa kita mendapatkan batunya. Tapi gue nggak tahu batu apa ini. Ini sangat unik sekali batunya. Kira-kira batu apalah kalau menurut pemirsa. Karena saya nggak paham dengan sosok batu ya. Coba kita cek khodamnya atau isinya. Ada nggak sejenis sosok makhluk jin yang bersarang di batu tersebut. Oke pemirsa, yang kita lihat sosok penunggu di sini ternyata ada. Yang kita lihat di sini sosok penunggunya sejenis macan putih ya. Ada dua sosok macan putih yang bersarang di sini. Dua sosok macan putih yang bersarang di sini. Kalau kita lihat dulunya ini kepunyaan orang. Coba kita tanya dengan penunggunya. Oke pemirsa, menurut informasi dari penunggu sosok makhluk tersebut, dia bilang katanya ini kepunyaan sosok seorang bangsawan. Arti sosok seorang bangsawan, kepunyaan orang yang dulunya orang yang bernama atau suka atau boleh dikatakan disegani orang ya. Dan kelebihan sosok
benda tersebut atau makhluk tersebut ini yang menyerupai wujud sebagai sosok dua macan putih, ini sepasang, kita lihat. Satu laki-laki, satu perempuan macannya, ya. Ini kalau kita lihat dari sosok macan tersebut, kurang lebih sekitar gedenya hampir sebesar kerbau, ya, sosok macan putihnya. Nah, dia sosok macan putihnya ini kita lihat ini bulunya putih semua, tetapi ada loreng warna hitam, itu yang kita lihat. Nah, kelebihan sosok macan putih ini, yang laki-lakinya ini untuk kewibawaan, terus pembungkam, termasuk juga untuk jaga badan. Kalau yang sosok macan yang perempuan itu untuk menjaga rumah, dalam arti kata menjaga rumah, jikalau batu tersebut ini ada di dalam rumah, kalau ada orang yang mau niat jahat masuk ke dalam perkarangan rumah tersebut, sosok macan putih yang perempuan ini akan menampakkan dirinya, agar supaya orang yang mempunyai niat jahat nggak berani atau kabur atau berlari, ya. Itu yang kedua juga, kalau seandainya dia masuk ke dalam perkarangan, dia tidak akan keluar, ya, jadi berputar-putar di dalam situ aja. Nah, ini kelebihannya. Nah, dulu ini pernah dipakai sosok seorang bangsawan atau orang yang bernama ini, orang ini mempunyai kelebihan, ya. Intinya mempunyai kelebihan, dia suka dengan benda-benda pusaka seperti ini, dan dia memang sengaja memburu benda-benda pusaka seperti ini. Katanya selain dari ini masih ada lagi bekas pegangan dia, ya, ada lagi bekas pegangan dia, masih di daerah sinilah katanya. Nanti coba kita wujudkan, kalau memang benar ada, kita akan ungkap dan kita akan jelaskan kepada masyarakat. Oke pemirsa, alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu batu cincin yang sangat bagus. Kalau menurut saya bagus, karena saya nggak hobi. Karena saya ngeliat dari coraknya dan gagangnya, tinggal pakai aja kayak gini. Wah, muat di saya pemirsa. Tapi alhamdulillah saya nggak suka. Kenapa? Jujur, kalau saya pakai batu cincin kayak gini, 1 jam aja kelamaan. Ya, kenapa? Kalau sudah saya megang kayak gini, suka jahil tangan saya, keluar masuk keluar masuk. Nah, nggak betah, nggak nyaman. Ya, apalagi kalau datang ke rumah orang ngeliat, buat saya aja Kang. Ya udah gua kasih. Karena saya nggak hobi. Oke pemirsa, kita akan selusur lagi. Mudah-mudahan kita bisa menemukan benda-benda bersejarah. Kayak seperti masih ada. Saya mau pergi kayak seperti ada pemirsa. Coba kita wujudkan dulu ya, mudah-mudahan kalau memang benar ada, kalau nggak ada ya udah, berarti ini sosok sinarnya aja. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Oke pemirsa, ternyata nggak ada. Hanya sosok kekuatan dari sinar tersebut ini aja gue lihat tadi. Karena di waktu saya berjalan, sinarnya masih ada. Ternyata dari kekuatan ini. Coba kita telusuri lagi yang lain. Wow. Oke pemirsa, kita lihat di sini juga ada sosok sinar. Coba nanti kita wujudkan pemirsa ya. Di sini kita lihat sosok sinarnya ada di sini. Di sini ada sosok sinarnya.
Dari sebelah sini aja kameramennya. Kita mau wujudkan di sini. Dari sini, dari sebelah sini aja. Allah Akbar. Kita lihat di sini ada sosok sinarnya pemirsa, coba kita wujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah wa la quwwata Allahumma shalli Allahumma wa la quwwata subhanallah wa la hawla wa la quwwata inna ma'amru sabasaniya. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 La haula wa la quwwata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, ternyata kita mendapatkan batu putih ya, sosok batu putih, tapi kita nggak tahu batu apa ini. Yang jelas ini batu putih. Coba kita cek dulu isinya ada nggak kodamnya. Ini ada penunggunya. Yang kita lihat sosok penunggunya ini sosok perempuan ya, sosok perempuan. Ini perempuan ini memakai baju warna merah, baju warna merah, rambutnya panjang. Kalau kita lihat kelebihannya ini untuk pemikat ya, karena saya lihat ada pengaruhnya dari batu cincin yang kita dapatkan ini pemirsa. Ternyata ini satu orang yang punya, yaitu yang saya bahas tadi yang cerita tentang batu ini. Dan ini pasangannya. Arti pasangannya ini kepunyaan satu orang ya. Coba kita selusuri lagi, kita cek isinya. Oke pemirsa, batu ini sosok penunggunya seorang perempuan, tetapi sosok seorang perempuan ini kelebihannya untuk memikat sejenis perempuan. Karena kalau kita lihat, kata dia bercerita, yang punyanya ini ibarat kalau kata kita tuh zaman sekarang ini doyan kawin ya, atau doyan dengan perempuan. Karena sosok laki-laki ini dulu yang di waktu dia masih hidup, satu orangnya gagah, kedua orangnya mempunyai harta yang berlebihan, yang ketiga orangnya dermawan. Dan banyak sekali perempuan-perempuan yang tergoda dengan dia. Ditambah lagi sosok batu tersebut ini memang tujuannya untuk memikat perempuan. Dan istrinya juga nggak lebih dari satu. Ini kalau menurut dari cerita dia, istrinya lebih dari sekitar 30 istri. Ya, akibat dari ulah batu tersebut ini yang dia pegang. Jadi kewibawaan dia semakin tinggi, rasa pemikatnya dengan sosok perempuan semakin tergila-gila dari perempuan itu. Melihat dia, ini kelebihannya. Alhamdulillah, ternyata berarti barang ini satu orang yang punya. Kayaknya masih ada lagi nih loh pemirsa. Gua lihat ini, coba kita wujudkan dia. Kayaknya satu juga orangnya. Ini kayaknya pasangan ini. Pasangan dari batu ini. Kalau kita lihat. Coba nanti kita wujudkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Kita bersihkan dulu pakai ini aja pemirsa. Karena di sini banyak sekali serangga-serangga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Jangan-jangan tipu muslihat kali pemirsa. Gua lihat kayak seperti sosok sinar. Jangan-jangan seperti tadi. Alhamdulillah ini nah pemirsa. Ternyata ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari lagi, siapa tahu masih ada yang lain. Subhanallah. 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 Ada lagi sudah. Satu. Ternyata batu kecombong pemirsa. Kita mendapatkan satu batu kecombong. Satu sama dengan orangnya, ya. Coba kita cek dulu isinya. Ini penunggunya kita lihat sejenis buaya buntung. Arti buaya buntung ini, dia ini buaya, nggak ada buntutnya, ya. Namanya buaya buntung. Terus kalau kita lihat ini kelebihannya gimana ya? Sosok buaya buntung ini kelebihannya apabila kalau yang megangnya laki-laki ini, dia kalau berhubungan badan dengan perempuan, dia akan tahan lama. Ini kelebihannya. Dan yang kedua juga, sosok buaya buntung ini bisa membangkitkan atau bisa memanggil buaya-buaya yang di muara. Ini kalau berarti orang ini dulu sejenis boleh dikatakan orang terkenal, boleh dikatakan juga dia seperti pawang buaya, ya. Jadi kelebihan sosok buaya buntung ini satu, untuk bisa memanggil buaya-buaya yang ada di dasar sungai. Terus kalau dia megangnya juga untuk sejenis kalau berhubungan badan itu sangat kuat sekali, ya. Ini kelebihannya. Alhamdulillah ternyata ada pasangannya, berarti sosok yang ini dengan yang ini sama pasangannya. Dan 3 batu tersebut yang kita wujudkan ini kepunyaannya ialah satu orang. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 3 benda pusaka yang di daerah satu orang yang punya. Coba kita selusuri lagi. Kalau memang masih ada, kita akan lanjut lagi untuk pencarian benda-benda bersejarah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Kayaknya garunya tinggal sedikit lagi pemirsa, ya. Garu ini tinggal sedikit lagi. Jikalau seandainya garu ini sudah habis, kita istirahat dulu sejenak, hidupin garu lagi, kita hidupkan dupa lagi, kita akan lanjut lagi dan kita selusuri di lokasi sini sampai benar-benar daerah di sini menjadi steril, ya. Arti steril itu aman dengan benda-benda bersejarah. Udah kita ambil semua. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan lagi. Nah, di sini kayaknya masih ada juga di sini satu ya, pemirsa. Kayaknya sama juga di sini sosok sinar. Di sini sosok sinar, tapi nggak tahu kita sosok sinar ini sejenis apa. Tapi dia adanya di dalam pohon ini ya, pemirsa. Ada di dalam pohon ini, enggak di bawah. Tidak di bawah akar, ini ada di dalam pohon ini, ya. Nanti coba di dalam pohon ini kita tarik keluar. Di dalam pohon ini kita tarik keluar. Nanti di waktu setelah nyata, di waktu dia mau keluar, baru kita nyatakan dengan kebatinan kita, ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Coba di stopin dulu kamera, dekatkan lagi dari atas nih ke bawah, ya. Oke, oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu berwarna apa ini ya? Gua bingung ini. Coba kita ambil dulu. Allahu Akbar. Oke pemirsa, kita lihat di sini sosok penunggunya. Kalau wujud palsunya ialah sosok seorang kakek-kakek, ya. Sosok seorang kakek-kakek, dia memakai jubah putih, ya. Dia memakai jubah putih tapi jenggotnya itu panjang dan sampai ke mana ya? Sampai hampir ke bagian dekat pinggang jenggotnya. Dan kalau kita lihat kelebihan sosok kakek-kakek ini sangat besar sekali, ya. Yang pertama,
untuk menjaga badan, yang kedua untuk di pengobatan, yang ketiga juga ini kalau kita lihat penunggunya ini dia bilang katanya sama dengan yang kita wujudkan yang di lokasi yang kita dapatkan sosok batu kecombong dan batu yang ada gagangnya juga. Itu satu orang berarti ini yang punya. Dan ini katanya batu tersebut ini pamungkas. Ya, arti pamungkas itu semua sosok kelebihan yang ada di dalam batu tersebut ini ya ialah sosok seorang kakek-kakek ini. Dia pernah menggunakan, pernah dikejar orang, atau dia pernah bersembunyi, orang semua tidak bisa melihat katanya. Kenapa? Karena sosok kakek-kakek ini yang menutupin. Dan dia juga pernah jatuh dari jurang. Alhamdulillah katanya itu tidak ada yang luka sedikit pun, ya. Cuman hanya sekedar beret-beret aja katanya. Nah, kalau kita lihat sosok kakek-kakek tersebut ini kelebihannya sangat besar sekali, yaitu untuk semua, baik untuk pengasihan, pembungkam, tolak balak, termasuk juga seandainya kalau posisi terdesak, dia akan bisa menutupi orang tersebut yang memegangnya, dan orang yang melihatnya tidak akan bisa terlihat, ya. Alhamdulillah, permisa, kita sudah mendapatkan sosok benda pusaka. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali permisa, ya. Yang pertama kita mendapatkan, bentar kita buka dulu. Yang pertama kita mendapatkan dari sini aja dulu. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita banyak sekali mendapatkan benda pusaka. Yang pertama kita mendapatkan sosok keris Semar Mesem sepasang, sejarahnya sudah kita ungkap, ya, sepasang. Yang kedua kita mendapatkan sejarah peninggalan kerajaan Sriwijaya, yaitu koin, ya, koin di zaman dulu. Termasuk juga yang ketiga kita mendapatkan leontin, ya, leontin giok. Yang keempat kita mendapatkan batu putih dan berhodam, ya. Dan yang kelima kita mendapatkan sosok batu cincin ini, ya. Dan yang keenam kita mendapatkan yaitu mendapatkan batu ini. Kalau hodamnya juga sudah kita ungkap. Dan yang ketujuh kita mendapatkan sosok ini batu kecombong, penunggunya sosok buaya buntung yang sudah kita bahas sejarahnya. Dan yang terakhir kita mendapatkan batu ini. Alhamdulillah hari ini kita sukses pengambilan benda-benda pusaka, dan benda-benda pusaka ini sengaja kita ungkap isi dan kelebihannya. Tujuan semata-mata kita mengungkap isi dan kelebihannya bukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa barang ini harus dipakai atau digunakan, tidak. Saya mengungkap isinya ini agar supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa semua isi dan kelebihannya ini tidak lain dan tidak bukan ialah penunggu sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Memang semua sosok makhluk jin itu akan diberikan kelebihan oleh Allah. Tetapi kelebihan yang diberikan oleh Allah bukan untuk diri kita dan bukan untuk membawa kita menjadi ke jalan yang sesat. Tetapi kelebihan tersebut semata-mata Allah berikan kepada sosok makhluk jin tersebut agar supaya sosok makhluk jin itu beribadah dan taat kepada Allah. Tetapi sosok makhluk jin itu sama juga seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat, ya, ada yang menyimpang, ada yang tidak. Nah, yang menyimpang dari syariat Islam, yang menjadi pengikut setan, dia akan mempengaruhi manusia dengan kelebihan-kelebihannya agar supaya manusia terpedaya dan agar supaya manusia menjadi lebih percaya dengan benda pusaka daripada sosok yang diciptakan, ya, daripada sosok yang kita sembah, ialah Allah Maha Besar. Maka dari situ saya menjelaskan ini secara mendetil, baik bendahnya maupun isi dan kelebihannya. Tujuan semata-mata agar supaya kita manusia bisa mengkaji bahwa kelebihan-kelebihannya itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita ke akhirat. Tetapi yang bisa menyelamatkan kita ke akhirat ialah dekat diri kita kepada Allah, beribadah dan bersedekah. Oke, pemirsa,
Alhamdulillah kita mendapatkan benda-benda bersejarah ini. Berkemungkinan sosok batu-batunya ini akan kita berikan sebagai cenderamata, ya. Tetapi khodamnya akan kita buang. Tujuannya kita buang agar supaya orang yang kita beri itu tidak menyimpang dari syariat Islam. Nah, sejenis benda pusaka yang ini tidak akan kita berikan, mungkin akan kita buang isinya dan bendanya akan kita hancurkan. Oke, Bro Misa, mungkin itu aja dulu yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau datang kelebihan, datangnya dari Allah. Jikalau kekurangan, mohon maaf, kita manusia dan luput dari kekurangan dan kehilapan. Itu aja dulu, kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.